Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza. Di sini saya akan membahas tentang materi pemakaian huruf, yang dimana terdiri dari huruf abjad, yaitu ada 26 huruf, lalu ada huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, terus ada huruf konsonan, yaitu huruf-huruf selain huruf vokal, yaitu ada 21, lalu ada huruf diftong. Itu merupakan gabungan dari huruf vokal, misal A dan I, A dan U, terus ada E dan I, O dan I, dan seterusnya. Lalu ada gabungan huruf konsonan, misalnya K dan H, S dan Y. Lalu untuk penggunaan KH sendiri dalam kata khusus, misalnya KH-nya ada di depan, begitu. Lalu ada huruf kapital. Kapital biasanya digunakan dalam penulisan awal kalimat, lalu bisa juga untuk mengawali setiap kata dalam penulisan nama, misal Siti Nurhaliza, S dan N-nya itu huruf besar atau huruf kapital. Nah, terus ada huruf miring, di mana itu biasanya dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar, atau bisa juga nama surat kabar yang dikutip dalam kalimat, misal saya sudah membaca buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Terus orang-orang biasanya itu dikutip, maksudnya dicetak miring begitu. Terus biasanya dipakai untuk mengungkapkan atau menuliskan kata asing, misal yang berbahasa Inggris misalnya gitu. Lalu ada huruf tebal. Huruf tebal itu biasanya untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misal huruf DH pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Jadi bagian huruf DH-nya itu DH-nya dicetak ditulis tebal supaya memperjelas kalau kita sedang menegaskan tentang itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang penulisan kata. Itu ada 11. Jadi pertama ada kata dasar, contohnya misal kata pergi itu kata dasar. Terus ada kata berimbuhan, yang kedua itu contohnya seperti kata dasarnya jalan, lalu ada imbuhan ber di depannya, jadi berjalan. Terus ada bentuk ulang, misal seperti anak-anak, terus teman-teman, dan sebagainya. Lalu ada gabungan kata, misal seperti kata sukacita. Nah, itu. Lalu ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata contohnya misalnya untuk kata nama, misalnya na dan ma itu dipenggal, jadi sesuai huruf vokalnya. Lalu yang keenam ada kata depan seperti di, ke, dan, dari, itu ditulis terpisah. Misalnya untuk penulisan di mana, itu tidak di mana disambung gitu, tapi di spasi mana gitu. Lalu ada partikel lah, kah, tah, sam, itu ditulis serangkai dengan kata di depannya, misalnya apatah, apalah begitu. Lalu ada singkatan dan akronim, misal seperti Abdul Haris Nasution, itu disingkat menjadi AHA Nasution. Lalu untuk dua huruf yang lazim dipakai dalam surat, misalnya AN atas nama, A titik N titik atas nama, itu singkatannya. Lalu ada angka dan bilangan. Angka dan bilangan ini contohnya misal saya menonton drama Korea selama 4 jam. Tulisan kata 4-nya itu ditulis dengan huruf, bukan dengan angka, karena tidak lebih dari 2 kata. Kecuali misalnya untuk perincian, misal di antara 72 anggota ada 52 orang setuju dan 20 orang tidak setuju. Nah, itu ditulis pakai angka karena perincian. Lalu selanjutnya ada kata ganti ku, mu, kau, dan nya. Itu ditulis serangkai, misalnya untuk ibuku, ibumu, rumahku, rumahnya. Itu ditulis serangkai, jadi nggak dispasi. Misalnya rumah, spasinya itu nggak digabung aja, jadi rumahnya digabung, serangkai. Lalu ada kata sandang, si, dan sang. Nah, bila sang itu merupakan unsur nama Tuhan, biasanya di kapital. Tapi kalau misalnya enggak, kayak cuman sang pangeran, sang raja, itu nggak perlu di kapital, jadi huruf kecil aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.